Halo, gak kerasa ya, udah mau tahun baru. Gimana? Tahun ini jatuh cinta sama siapa? Mungkin sama seseorang yang selama ini dekat sebagai teman, atau kamu jatuh cinta sama satu orang yang kamu belum pernah ketemu dan dekat sebelumnya. Kamu jatuh cinta begitu saja. Atau mungkin kamu jatuh cinta sama idola kamu sendiri, jatuh cinta sama tokoh yang kamu baca di dalam buku, jatuh cinta sama tokoh fiksi yang sebenarnya gak nyata. Semakin kesini, semakin ada banyak cara untuk jatuh cinta pada siapapun. Apalagi makin dewasa, kita semakin pengen yang mudah-mudah aja ya. Termasuk soal jatuh cinta. Rasanya kita sudah mengeluarkan banyak sekali tenaga untuk urusan yang lain. Jadi, kupikir untuk jatuh cinta, kita gak perlu capek-capek dan mengeluarkan banyak tenaga. Karena gambaran jatuh cinta harusnya tentang sesuatu yang menyenangkan, yang menenangkan, yang bisa meredakan lelah itu. Makanya sebagian dari kita memilih untuk cari bentuk cinta yang lebih mudah. Seperti ke teman dekatnya, ke idolanya sendiri, ke orang yang mungkin sebenarnya sulit untuk dia jangkau. Tapi kenapa kita tetap jatuh cinta walaupun kita tahu itu gak mungkin? Karena untuk pertama kalinya kita mengenal sesuatu yang gak ada batasnya. Ketika ada perasaan senang, walaupun kita merayakan kasih sayang itu dan jatuh cinta itu sendirian. Iya, untuk pertama kalinya kita melihat sesuatu yang begitu luas, bebas, dan menerima kita. Dulu aku gak pernah ngerti kenapa ada beberapa orang yang rela untuk mengirimkan hatinya pada seseorang yang mungkin gak pernah nerima pesan dari hatinya itu. Sampai akhirnya aku ngerasain kita mencintai seseorang yang jauh, yang hanya bisa kita lihat di layar handphone, yang hanya bisa kita nikmati karya-karyanya. Tapi rasanya hati tuh lengkap gitu. Hati kita tuh jadi utuh. Yang membuat kita mengenal bentuk cinta yang baru, yang mana kita gak perlu langsung ketemu dia gak perlu langsung tahu kita. Tapi perasaan cinta itu kerasa gitu. Itu cinta, kita tahu itu cinta. Itu kasih sayang yang kita semua udah tahu rasanya gimana. Cuman cerita, subjek, objek, latar tempat, latar waktunya mungkin beda. Dan kita rayain aja ya. Kayaknya untuk menggambarkan soal cinta kita gak perlu yang ribet-ribet. Tujuan akhirnya tuh gak harus memiliki sih. Yang kamu rasain sekarang bahagia kan? Ya udah, gak apa-apa. Karena yang seperti yang aku bilang, cinta itu harusnya jadi wujud yang memeluk kita,
yang gak bikin kita takut, yang gak bikin kita stres, yang gak bikin kita ngerasa terlalu diikat. Cinta itu kayak kita bernafas aja. Kita terus jalan tanpa perlu ngelihat bentuknya seperti apa. Jadi buat kamu yang ketemu cinta di tahun ini, congratulations. Dan yang belum, semua pasti kedapetan gilirannya. Gak semua tempat punya yang tepat.